Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izatul Fajariah dengan NIM Z3101992228. Pada hari ini, pada video kali ini, saya akan melakukan wawancara terhadap satu responden yang dia adalah merupakan salah satu anggota keluarga di keluarga saya atau di dalam rumah saya. Jadi diadakannya food record ini adalah untuk mengetahui kebiasaan makan atau pola konsumsi makan pada tingkat rumah tangga atau pada kali ini adalah rumah atau keluarga saya sendiri. Nah, dari kebiasaan makan tersebut maka nantinya akan bisa dilakukan analisis atau dilakukan perbandingan tentang bagaimana sebenarnya kualitas dari konsumsi makan atau pola makan dalam rumah tangga itu atau dalam keluarga itu. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu salah satu responden yang akan saya wawancarai, karena di sini saya membutuhkan beberapa data yang memang pada 2 hari sebelumnya tidak dituliskan secara rinci oleh responden. Nah, perlu diketahui bahwa 2 hari sebelum hari ini saya sudah meminta tolong kepada responden atau seluruh anggota keluarga di rumah untuk mencatat apa saja atau makanan dan minuman yang dikonsumsi dalam waktu 2 hari tersebut. Nah, dari salah satu responden inilah yang kemudian nanti saya akan mendapatkan gambaran terkait bagaimana kebiasaan makan atau pola konsumsi makan dalam keluarga tersebut atau dalam tingkat rumah tangga tersebut. Nah, sebelumnya di sini saya sudah bersama salah satu responden yang memiliki inisialnya apa? Oke, inisial K. Nah, sebelum saya berlanjut kepada mereview atau merecord kembali apa yang telah dicatat oleh responden terkait makanan dan minuman yang dikonsumsi, terlebih dahulu saya akan menanyakan berat badan dan tinggi badan dari responden, karena kemungkinan nantinya akan bisa dijadikan sebagai data untuk melakukan analisis pada kebutuhan atau asupan yang terpenuhi dan tidak, yang didasarkan atau berdasarkan pada AKG. Nah, sebelumnya berat badan dari responden berapa ya? 53 kilo. Untuk tinggi badannya sendiri 153. Nah, kembali di sini saya akan mereview tentang atau seluruh makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh responden dalam waktu 2 hari sebelum hari ini, yaitu pada hari Sabtu dan hari Minggu di tanggal 10 dan 11 April 2020. Nah, saya akan menanyakan kepada responden dimulai dari hari Minggu ya, karena itu yang atau hari Ahad yang dekat dengan hari ini atau sekarang adalah hari Senin. Pada waktu malam yang sangat dekat dengan hari ini, di sini responden menuliskan mengkonsumsi nasi, akan tetapi tidak dituliskan berapa porsinya. Nah, konsumsi nasi ini yang dimakan berapa centong atau berapa porsi piring, apakah kecil atau sedang? 2 centong. Oh, 2 centong ya. Oke. Nah, dilanjutkan kepada lauk yang dikonsumsi, baik lauk hewani maupun nabati. Di sini dituliskan terdapat lauk hewani berupa hati ayam, dikonsumsinya berapa? Kira-kira pakai ukuran mangkuk kah atau dengan berapa sendok waktu mengambilnya? 2 sendok. 2 sendok makan. Oke. Untuk pengolahannya sendiri diapakan hati ayam itu? Digoreng. Digoreng biasa gitu ya. Oke.
Kemudian berlanjut kepada lauk nabati, di sini dituliskan telur dadar. Nah, biasanya telur dadar ini kalau dalam URT itu berapa butir yang dikonsumsi? 1 butir. Oke, 1 butir. Nah, sesuai catatan responden, ini hanya dituliskan hanya mengkonsumsi nasi, hati ayam, kemudian telur dadar dan minuman air putih saja. Nah, apakah memang tidak ada makanan atau minuman yang dikonsumsi selain yang dicatat ini? Tidak. Oke. Sebelum berlanjut atau berganti waktu, ini air putihnya kira-kira yang dikonsumsi itu berapa gelas gitu? 1 gelas kecil. 1 gelas kecil ya. Oke. Nah, ini kan pada waktu malam. Kemudian waktu sore atau di antara siang dan malam, apakah ada makanan yang dikonsumsi? Kalau di sini memang tidak dituliskan. Apakah memang betul seperti itu? Iya, betul. Oke. Berlanjut kepada waktu siang, di sini responden menuliskan mengkonsumsi nasi, kemudian sayur asem. Di sini tulisannya yang terdiri dari sayuran berupa labu dan pepaya, kemudian lauknya adalah berupa ikan pindang. Nah, sama halnya pada waktu malam tadi, di sini nasi yang dikonsumsi berapa centong ya, sama kayak yang tadi? Iya, sama. Oh, 2 centong juga. Oke. Memang konsisten begitu ya, yang dikonsumsi adalah 2 centong. Oke. Nah, di sini sayur asem dituliskan sayurannya adalah berupa labu dan pepaya, betul? Oke. Nah, kira biasanya kan kalau kita mengambil sayur itu menggunakan centong sayur. Nah, kira-kira yang diambil waktu itu berapa centong ya? 2 centong setengah. Oke, 2,5 centong ya. 2,5 centong sayur. Nah, kemudian dituliskan lauk berupa lauk hewani, yaitu ikan pindang. Maksud di sini ikan pindang itu diolahnya seperti apa? Digoreng. Berapa potong yang dikonsumsi? 1 ekor. Selain nasi, kemudian ikan pindang dan sayur berupa sayur asem itu memang tidak ada lagi yang dikonsumsi, cukup ini saja. Kemudian sebelum siang atau di antara pagi dan siang, di sini memang tidak dituliskan bahwa ada makanan atau minuman dikonsumsi. Akan tetapi apakah memang seperti itu, tidak ada yang dikonsumsi? Iya, tidak ada yang dikonsumsi. Oke. Sebelum melanjut kepada waktu pagi atau pada waktu yang rada jauh lagi, di sini belum dituliskan minuman yang dikonsumsi di waktu siang. Apa yang dikonsumsi minumannya? Air putih. Oh, sama air putih. Untuk yang dikonsumsi itu kira-kira berapa? Atau sama pada waktu malam tadi? Sama, 1 gelas kecil juga ya. Memang begitu ya, kalau mengkonsumsi sesuatu dan di waktu siang, pagi, malam tuh dengan konsisten begitu. Oke. Berlanjut kepada waktu pagi, di sini dituliskan responden mengkonsumsi berupa nasi, kemudian lele goreng dan tahu. Nah, di sini apakah nasinya juga sama, yaitu 2 centong? Sama. Oke. Kemudian pada lele gorengnya ini berarti pengolahannya dengan digoreng gitu ya. Akan tetapi saya perlu tahu berapa ekor yang dikonsumsi. 1 ekor. Kemudian tahunya ini diolah seperti apa? Digoreng. Oh, digoreng juga. Digoreng.
Kira-kira berapa tahu yang digoreng biasa seperti itu? Ya, Kemudian itu jumlah yang dikonsumsinya 2. 2 potong. Nah, ini adalah waktu di hari Ahad, tanggal 11 April 2021. Melilik pada hari atau hari sebelum hari Ahad, yaitu hari Sabtu pada tanggal 10 April 2021. Nah, pada waktu malam di sini responden menuliskan konsumsi makan dan minumannya berupa nasi, cumi-cumi, kemudian tahu dan air putih. Oh iya, ini di waktu pagi di hari Ahad juga belum dituliskan adanya minuman yang dikonsumsi. Jadi minuman yang dikonsumsi apa? Wedang jeruk. Oh, pada waktu pagi di hari Ahad itu konsumsinya berupa wedang jeruk ya. Itu kira-kira berapa gelas? 1 gelas kecil. 1 gelas kecil. Adapun jeruk yang dikonsumsi jenisnya apa? Jeruk nipis. Oke, jeruk nipis. Nah, kembali di hari Sabtu pada tanggal 10. Ini tadi saya sebutkan adanya nasi, cumi-cumi, kemudian tahu dan air putih. Nah, apakah nasinya juga sama? Sama 2 sendok. Karena memang diketahui responden ini memiliki kebiasaan dengan porsi makan yang sama. Jadi mau diganti hari-hari pun, di waktu kapanpun, kemungkinan memang sama. Dari sinilah kita bisa menganalisis itu. Nah, kemudian cumi-cumi kira-kira ini diolahnya seperti apa? Cumi-cuminya dimasak apa? Digoreng seperti biasa gitu? Iya, digoreng. Oke. Kemudian, nah, kira-kira yang dikonsumsi berapa waktu makan itu? Mengambilnya kan ibu menyediakannya dalam porsi yang besar, kemudian mengambilnya berapa sendok kah? 2 sendok. 2 sendok. 2 sendok makannya. Ya. Kemudian di sini juga dituliskan tahu sama seperti di waktu pagi di hari Ahad. Apakah pengolahannya juga sama digoreng? Sama. Oke. Untuk yang dimakan 1 potong. 1 potong. Oke. Kemudian di sini minumnya air putih. Kira-kira berapa gelas? 2 gelas. Buat kecil kah? Oke. Nah, jadi memang pada waktu malam ini responden hanya mengkonsumsi nasi, kemudian cumi-cumi, tahu dan air putih. Berlanjut kepada waktu di antara siang dan malam, apakah ada yang dikonsumsi? Ada. Ini ya, sesuai catatan ini adalah pempek ya. Oke. Ini pempek jenis apa yang dikonsumsi? Jenis ikan. Pempek ikan. Ikan tenggiri kah? Iya. Oke. Itu kira-kira konsumsinya berapa mangkok kah atau berapa piring? 1 mangkok sedang. 1 mangkok sedang. Hanya ini saja ya. Kemudian apakah tidak minum setelahnya? Minum air putih. Oh, ya, tidak dituliskan ya. Oke. Air putih yang dikonsumsi kira-kira berapa gelas? 1 gelas kecil. 1 gelas kecil. Kemudian sebelum selingan itu di waktu siang di hari Sabtu, di sini responden menuliskan yang dikonsumsi adalah nasi dan rawon. Nah, apakah kemungkinan nasi ini juga sama, yaitu 2 sendok ya? Nah,
Nah, di sini nanti kita bisa menganalisis kebiasaan makan si responden. Nah, di sini yang dikonsumsi juga selain nasi adalah rawon. Di sini rawonnya itu biasanya kan rawon itu berisi sebuah lauk seperti ayam kah atau daging sapi kah. Nah, ini apa? Daging sapi. Oke, daging sapi. Nah, sama seperti tadi ketika mengambil sayur gitu kan, biasanya kalau rawon ini memang menggunakannya pakai centang sayur ya. Nah, itu kira-kira waktu mengkonsumsi, waktu mau makan itu kira-kira ambilnya berapa? 2 centang. Oke. Nah, selain rawon dan nasi memang tidak ada lagi makanan atau minuman yang dituliskan. Apakah memang betul seperti itu? Minum jus Oh jeruk. iya, ada minum ya. Minumnya jus jeruk. Ini jus jeruk. Oh, 1 gelas. Gelas kecil. Iya, Kemudian jenis jeruk yang digunakan untuk jus. jeruk keras. Nah, beralih di waktu yang sangat jauh dari hari ini, yaitu di waktu pagi pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021, dituliskan konsumsinya adalah nasi, ayam bakar, kemudian tumis kangkung dan minumnya air putih. Nah, di sini nasinya kemungkinan sama ya, 2 centang. Nah, di sini hanya dituliskan lauk berupa ayam bakar. Ini kira-kira pada bagian apa itu yang dimakan? Bagian paha. Ya, paha. Kemudian paha itu konsumsi ayam bakarnya kira-kira 1 potong saja. 2 potong. 2 potong. Nah, dituliskan juga sayurannya adalah berupa tumis kangkung. Jadi kangkung ini diolah dengan cara ditumis. Nah, ini konsumsinya kira-kira ngambilnya berapa sendok makan itu? 2 sendok. 2 sendok makan. Adapun air putih yang diminum adalah 2 gelas. 2 gelas. Nah, dari wawancara yang dilakukan bersama responden ini atau dari catatan yang dicatat oleh responden terkait seluruh makanan dan minuman yang dikonsumsi, maka kita nantinya akan bisa menganalisis. Nah, dari sini saja saya selaku pewawancara sudah bisa mengetahui bahwa responden ini memiliki kebiasaan makan yang tidak lengkap gitu, yang tidak sesuai dengan aturan. Bahwa ini sekaligus memberikan edukasi ya, bahwa dalam peraturan Kementerian Kesehatan itu ketika makan dalam 1 piring atau yang biasa disebut dengan isi piringku itu harus ada berupa makanan pokok seperti nasi dan jagung, roti dan yang lain-lain. Kemudian ada lauk hewani, lauk nabati, kemudian sayuran dan buah-buahan. Nah, di sini dari apa yang dikonsumsi oleh responden ini memang diketahui seperti itu, tidak sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Kementerian Kesehatan itu sendiri, yaitu tidak sesuai dengan prinsip yang dimana harus lengkap mulai dari makanan pokok hingga buah-buahannya. Nah, dari catatan ini saya mengetahui juga bahwa tidak ada makanan yang dikonsumsi di luar rumah. Nah, apakah memang tidak suka jajanan di luar atau bagaimana? Tidak terlalu suka. Oke, berarti suka menikmati makanan yang ada di dalam rumah gitu ya. Nah, jadi dari sini juga saya bisa mengetahui bahwa responden ini hanya mengkonsumsi makanan rumahan atau masakan rumahan oleh keluarganya itu sendiri. Nah, saya rasa cukup itu yang bisa saya lakukan wawancara terhadap responden, dan saya juga sudah memberikan sedikit edukasi bahwa kemudian atau mungkin di hari kemudian bisa mengkonsumsi
makanan atau minuman yang lebih variatif dan lebih lengkap dan disesuaikan dengan peraturan Kementerian Kesehatan. Itu harus sesuai prinsipnya, di mana ada makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, dan buah-buahan, sayuran, dan yang lain-lain. Untuk analisis zat gizinya, mungkin nanti saya akan menyampaikan secara langsung kepada responden setelah dilakukan perbandingan. Dan di sini tadi saya juga sudah menanyakan terkait berat badan dan tinggi badan. Kemungkinan nanti saya akan melakukan pengukuran berupa rumus IMT. Jadi nanti di situ akan diketahui juga terkait berat badan dari si responden ini, dan didasarkan juga atau berdasarkan AKG, di mana asupan yang masuk itu apakah sudah sesuai dengan secara normalnya, bahwa dengan berat badan segitu atau dengan tinggi badan segitu sudah cukup apa belum asupan gizi kebutuhan yang dimakan atau yang masuk ke dalam tubuh. Nah, sebelumnya saya juga ingin menyampaikan bahwa responden ini merupakan anggota keluarga saya yang berumur 19 tahun. Jadi dari usia ini nanti juga saya akan bisa mengetahui apakah asupan gizi yang masuk itu sudah sesuai apa belum pada usia segitu. Saya rasa cukup. Saya sampaikan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.